Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang paling banyak ditanyakan, paling banyak dicari, tapi paling sering juga disalahpahami, yaitu tentang cara untuk membesarkan penis. Saya putuskan untuk bikin video ini karena ada Sobat Sehat yang tanya, Pil apa yang paling bagus untuk membesarkan penis saya supaya gede permanen seperti sosis? saya senang ya Sobat Sehat ini tanyanya ke saya, ke dokter, tentang hal ini, bukan cari online di mana-mana. Karena informasi tentang cara membesarkan penis ini kalau di online, wah macam-macam keterangannya, tapi ujung-ujungnya jualan. Dan klaimnya itu seringkali, wah bombastis, tapi nggak ada dukungan bukti medisnya. Ya namanya aja orang jualan ya. Jadi di video ini saya akan jelaskan apa sih yang menentukan ukuran penis sebenarnya secara medis ya. Terus metode apa yang secara ilmiah itu memang bisa dipakai untuk membesarkan penis. Terus metode-metode apa yang nggak ada buktinya, cuma ngomong doang, dan bahkan mungkin bisa bahaya ya. Sama secara realistik ya, apa sih yang bisa diharapkan dari tindakan-tindakan ini gitu ya. Sebelum kita bahas tentang cara membesarkan penis, kita perlu samakan persepsi dulu ya, supaya nanti Sobat Sehat tahu saya ngomongin apa sih di video ini. Jadi saya akan bahas dulu istilah anatomis sama konsep fisiologis tentang penis. Yang pertama adalah proses ereksi. Penis itu hampir seluruhnya terdiri dari 3 kolom ruang vaskuler yang bentuknya seperti spons. Banyak saluran-saluran kopong di dalamnya. Pada saat sedang tidak terangsang secara seksual, si jaringan erektil ini mengandung hanya sedikit darah. Karena pembuluh-pembuluh darah kecil yang memperdarahi si penis, kita sebutnya arteriol ya, itu terkonstriksi dia, mengiut. Jadi aliran darah ke penisnya itu sangat terbatas. Akibatnya penisnya itu ya kecil dan letoy. Pada saat terjadi rangsangan seksual, si arteriol yang kecil-kecil ini dia terdilatasi, teralirin banyak darah, jauh lebih banyak darahnya dibandingkan pada saat dia sedang terkonstriksi, ya, terdilatasi sehingga si jaringan erektilnya di penis itu penuh terisi darah yang mengakibatkan pembesaran penis. Nah, aktivitas pembuluh darah di dalam penis ini mengubah si penis yang tadinya kecil dan letoy jadi keras, panjang, dan ya jadi bisa untuk mempenetrasi vagina. Yang berikutnya adalah suspensory ligament. Jadi penis itu dia nempel ke tulang pubis, tulang yang di tengah-tengah selangka itu ya. Itu yang menghubungkan namanya suspensory ligament. Nah, si ini bentuknya itu kayak semacam segitiga ya kalau dari samping. Dan ini membatasi seberapa panjang si penis itu bisa melar. Terus yang ketiga, kita perlu bedakan panjang penis itu apakah pada saat si penisnya itu diregang atau sedang ereksi. Secara klinis kita mengukur penis itu baik dia panjangnya ataupun lingkarnya ya, itu dalam 3 kondisi, yaitu pada saat si penisnya letoy, saat diregang, atau ya saat ereksi penisnya. Udah gitu kita perlu tahu juga bahwa ada berbagai cara berbeda untuk mengukur penis. Ada penelitian yang mengukur penis itu dengan menekan penggaris sampai ke tulang pubis supaya ya kalau misalnya badannya gemuk ya orang yang diukur, nah gemuk kurusnya si orang ini nggak terlalu mempengaruhi pengukuran si penis, jadi tetap dimentokin ke tulangnya. Ada juga penelitian yang mengukurnya itu dari
kulit ya, antara kulit pubis sama kulit penis itu kan beda strukturnya. Nah, diambil dari pertemuan antara kulit pubis dan kulit penis ini ke ujung penis. Terus ada yang ngukurnya pakai penggaris yang kaku, ada yang ngukurnya pakai meteran pita yang letoy. Tapi kalau orang awam kebanyakan pakai feeling. Nah, ini semua ngaruh karena kebanyakan orang yang mengkhawatirkan masalah ukuran penis itu sebenarnya ya karena beda teknik aja cara ngukurnya atau ya karena beda komposisi tubuhnya. Orang yang kurus ya penisnya kelihatan lebih gede karena nggak ketutupan dibandingkan orang yang gemuk, lemak-lemaknya itu nutupin si penis gitu. Jadi bukan variasi anatomi yang sesungguhnya ya. Nah, sekarang berapa sih ukuran penis yang normal? Berdasarkan 33 penelitian yang meneliti hampir 37.000 orang di seluruh dunia, ternyata yang namanya ukuran normal itu range-nya besar, sangat bervariasi. Dan sebagian besar laki-laki itu ya masuk dalam range yang normal ini. Secara statistik memang mereka rata-rata ukuran penisnya tuh ya dalam rata-rata. Dan yang lebih penting lagi, kekhawatiran tentang ukuran penis, penisku kecil, itu ternyata jauh-jauh lebih sering terjadi dibandingkan kondisi medis yang benar-benar kita sebut penisnya kecil atau micropenis. Nah, ini adalah ukuran penis normal menurut 33 penelitian itu ya. Sobat Sehat bisa pause videonya untuk baca sendiri lebih pelan-pelan. Penis kecil yang sesungguhnya yang secara medis yang disebut micropenis itu sangat jarang terjadi dan biasanya didiagnosa oleh dokter pada saat si laki-laki itu masih kecil, masih anak-anak berdasarkan kurva pertumbuhan yang terstandarisasi. Jadi bukan persepsi waktu sudah dewasa. Nah, sekarang kita bahas tentang apa yang bisa kita lakukan yang memang terbukti secara klinis, ada buktinya. Pertama itu adalah alat-alat untuk menstruksi, meregang penis. Terapi peregangan penis ini menggunakan alat-alat tertentu yang meregang si penis secara mekanis dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa pasien memang bisa memperoleh hasil ya, penisnya jadi sedikit lebih panjang dengan teknik ini. Nah, terapi peregangan penis ini biasanya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Biasanya berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Dan harus dilakukan secara konsisten. Nggak bisa anggot-anggotan. Terapi ini biasanya dilakukan untuk perineum. Saya pernah ada videonya yaitu tentang fraktur penis. Sobat Sehat bisa lihat di video saya yang lama. Atau untuk rehabilitasi setelah pembedahan. Tapi karena hasilnya biasanya nggak terlalu wah, jadi dia sedikit gitu ya, dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, kebanyakan pasien itu nggak sabaran jadinya. Mereka nggak terlalu ngeh bahwa sebenarnya penisnya tambah besar, tapi tambah besarnya nggak besar-besar amat gitu loh. Jadi kebanyakan pasien itu nggak comply ya. Mereka tuh ya separuh jalan bubar. Terus yang kedua itu adalah alat-alat untuk vakum penis. Alat-alat ini memang bisa meningkatkan aliran darah ke penis secara sementara. Contohnya itu biasanya dipakai pada pasien yang mengalami gangguan ereksi. Untuk membantu pasien supaya ereksinya itu bisa memadai lah ya. Biasanya setelah divakum tuh terus diklem tuh selama melakukan hubungan seksual supaya nggak cepet-cepet letoy lagi. Nah, vakum ini nggak membesarkan penis yang sebenarnya. Jadi nggak menimbulkan pembesaran penis yang permanen. Pembesaran penis yang terjadi pada saat divakum itu ya terjadinya saat divakum aja. Terus yang ketiga adalah pembedahan. Metode ini dibandingkan yang lainnya memiliki risiko yang paling tinggi.
lebih tinggi dibandingkan vakum, lebih tinggi dibandingkan traksi. Tapi hasilnya juga sangat bervariasi. Itu sebabnya pembedahan ini nggak direkomendasikan secara sembarangan. Biasanya ini hanya disarankan untuk kasus-kasus yang memang sangat-sangat perlu. Ya, jadi bukan mau-maunya pasien. Contoh pembedahan penis yang bisa dipakai untuk membesarkan penis itu yang pertama adalah membebaskan si suspensory ligament yang tadi saya bilang. Jadi itu kalau katanya ngikat ya dilepas ikatannya. Jadi lebih bebas untuk mekar gitu. Terus yang kedua adalah grafting lemak atau filler di jaringan kulitnya ya. Terus yang ketiga adalah dengan masang implan. Pembedahan penis ini, sebagaimana pembedahan lain pada umumnya, tentu ada risiko terjadinya komplikasi. Antara lain komplikasinya yang bisa terjadi itu adalah jaringan parut. Jaringan parut ini ngaruh di ereksi karena parut itu lebih susah teregang dibandingkan kulit yang normal. Terus yang kedua itu berkurangnya stabilitas penis pada saat terjadi ereksi, terutama kalau berupa pembebasan ligamen ya, karena udah nggak ada tuh yang ngikat ke tulang pubis, jadi liar dia lepas. Terus yang ketiga adalah risiko terjadinya infeksi. Kadang pembedahan yang sifatnya kosmetik ini bisa mencetuskan atau menyingkapkan adanya kondisi yang disebut body dysmorphic. Itu seringkali ya berupa perasaan si pasiennya nih setelah dilakukan pembedahan kosmetik itu nggak puas ya. Akhirnya operasi lagi terus menerus. Berbagai metode yang saya sebut barusan itu nggak bisa membuat penis besar permanen seperti sosis. Nah, begitu rangsangan seksualnya itu berlalu, biasanya setelah terjadi ejakulasi, impuls simpatik itu akan menyebabkan vasokonstriksi, pembuluh darahnya itu akan menciut dan mengurangi aliran darah ke penis. Terus tonus otot, aktivitas kardiovaskular sama respiratori itu akan kembali ke kondisi sebelum terjadinya rangsangan seksual. Pasien yang menggunakan alat untuk vakum penis itu juga mereka harus melepaskan vakumnya setelah terjadinya ejakulasi. Nggak bisa dipakai terus-terusan dalam jangka panjang. Jadi setelah itu si penisnya akan kembali kecil dan letoy lagi. Ini normal. Justru kondisi yang besar permanen seperti sosis itu nggak normal. Bahkan nih kalau sobat sehat mau tahu sebenarnya kondisi yang besar permanen seperti sosis ereksi terus-menerusan dalam jangka panjang itu adalah emergency medis yang disebut priapismus istilahnya ya. Saya nggak akan bahas lebih jauh tentang priapismus di dalam video ini biar nggak terlalu panjang videonya. Kalau sobat sehat mau tahu lebih jauh tentang kondisi ini, silakan ketik di komen, nanti kalau banyak yang tanyain, saya akan bikin video tersendiri tentang priapismus. Salah satu pertanyaan yang lumayan sering saya terima adalah, apakah sildenafil atau tadalafil itu obatnya, pilnya bisa membuat penis saya lebih besar? Jawaban singkatnya sih, enggak. Obat-obatan ini, saya nggak sebut merek ya, saya sebut jenisnya, nggak sebut mereknya ya, itu nggak bisa meningkatkan ukuran penis secara permanen. Obat-obatan ini bisa membuat ereksi jadi lebih mantap, lebih solid, lebih keras ya. Dan di sebagian lelaki bisa membuat penis seolah-olah terlihat lebih besar karena pada saat ereksi yang bagus itu laki-laki ini jadi bisa memperoleh ereksi yang ukurannya optimal. Ukuran originalnya mereka memang segitu optimalnya. Gitu ya. Cuma karena berbagai kondisi, mereka nggak pernah lagi sampai optimal ukurannya. Sebentar letoy gitu, nggak sampai maksimal letoy.
Saya akan jelaskan ya bagaimana cara obat-obatan ini bekerja supaya sobat saya ngerti kenapa saya bilang itu penisnya sebenarnya nggak makin besar dengan obat itu. Jadi gini, waktu seorang lelaki terangsang secara seksual, saraf-sarafnya itu akan melepaskan molekul-molekul signaling yang disebut nitric oxide. Nitric oxide ini meningkatkan produksi messenger lain yang disebut cyclic guanosin monofosfat atau disingkat CGMP. Yang fungsinya CGMP ini adalah untuk merelaksasi otot polos di dalam arteri pembuluh darah di dalam penis dan jaringan erektil yang memungkinkan darah itu meningkat ya, alirannya meningkat makin banyak ke dalam penis. Sehingga si penisnya itu jadi kencang dia, keras. Nah, sildenafil sama tadalafil itu dia termasuk obat-obatan golongan yang disebutnya itu phosphodiesterase type 5 inhibitors atau disingkatnya PDE5 inhibitors. Nah, obat-obatan ini mereka mencegah dipecahnya si GMP. Jadi mereka nggak meningkatkan, nggak mencetuskan sekresi CGMP, enggak. Yang mereka lakukan adalah CGMP yang sudah ada itu dipertahankan supaya nggak lepas hilang, gitu ya. Sehingga ereksi yang sudah terjadi secara alamiah itu bisa lebih efektif, nggak cepet hilang efeknya CGMP-nya. Jadi dengan kata lain, obat-obatan ini nggak mengeksitasi si ereksi, melainkan ereksi yang sudah terjadi dipertahankan supaya ya itu supaya tahan lebih lama. Tapi prosesnya ini sendiri alamiah melalui stimulasi seksual. Banyak orang yang salah nganggap si obat-obatan ini bisa membesarkan penis karena sebagian besar lelaki yang mengalami disfungsi ereksi yang pakai obat-obatan ini, itu mereka tuh tanpa obatan ini nggak bisa mencapai ukuran ereksi alamiahnya mereka secara optimal. Ya, jadi begitu mereka pakai obat, aliran darahnya itu lancar gitu ya. Wah, itu kok jadi lebih kenceng ya penisnya. Ereksinya jadi lebih tahan lama. Terus kayaknya lebih gede juga. Lebih seolah-olah lebih panjang. Dan mereka secara keseluruhan itu rasa percaya dirinya waktu melakukan hubungan seksual itu jadi naik gitu ya. Jadi di pikiran mereka itu, wah setelah minum obat ini penisnya jadi lebih gede. Padahal sesungguhnya sih bukan lebih gede, tapi kualitasnya jadi membaik. Karena si darah yang tadinya jalurnya tuh mampet, tersumbat ya, cuma sedikit yang bisa masuk. Sekarang jadi kayak jalan tol, darahnya banyak yang bisa masuk ke penisnya. Kualitasnya yang membaik, bukan ukuran anatomisnya. Ukurannya mah segitu-gitu aja. Jadi yang diperbaikin dengan obat ini adalah fungsinya, nggak memperbaiki ukuran. Saya mau ingatkan sobat sehat semua bahwa obat PDE5 inhibitors ini bukan cocok atau bisa dipakai oleh semua orang. Memang kalau diresepkan oleh dokter yang kompeten, ini secara garis besar aman. Tapi tetap butuh resep dokter. Karena obat-obatan ini ada efek sampingnya yang diakibatkan dilatasi pembuluh darah di bagian tubuh lainnya ya. Efek samping yang sering itu antara lain sakit kepala, mukanya flushing, terus hidungnya tersumbat, adanya gangguan saluran cerna, pening, ya kayak gitulah ya. Dan untuk sildenafil juga kadang bisa menyebabkan gangguan penglihatan, biasanya berupa warna agak kebiru-biruan ya pandangannya. Sedangkan kalau tadalafil itu kadang banyak yang mengeluhkan sakit otot ya sama punggung belakang ini sakit gitu ya. Terus kadang obat-obatan ini bisa menimbulkan efek yang serius ya. Ini memang lebih jarang, tapi serius. Itu contohnya gangguan penglihatan mendadak itu gangguan
penglihatannya berkurang, atau pendengarannya berkurang, atau ya priapismus itu tadi yang saya sebut di awal. Nah, orang-orang dengan kondisi tertentu atau yang sedang menjalani terapi tertentu itu harus butuh konsultasi dengan dokter secara personal. Jadi nggak bisa tuh dia berdasarkan, oh tetanggaku, oh saudaraku pakai pil ini, pil ono, bisa bagus ereksi. Nggak bisa. Tetap perlu konsultasi dengan dokter yang kompeten. Karena di kondisi tertentu ya, PDE5 inhibitor ini bisa menyebabkan ngedropnya tekanan pembuluh darah turun secara drastis sampai level yang berbahaya. Selain itu, pemeriksaan medis yang memadai sebelum pakai obat-obatan ini tetap harus dilakukan karena sangat-sangat penting, karena disfungsi ereksi itu kadang merupakan tanda awal dari kondisi lain yang lebih penting, seperti gangguan di jantung, terus hipertensi, atau kencing manis, diabetes. Kondisi-kondisi ini ngefeknya lebih banyak ke tubuh, jadi bukan menyebabkan disfungsi ereksi doang. Dan ini perlu ditanganin dengan benar. Jangan fokusnya ke yang ini doang gitu loh. Kalau kondisi lainnya yang penyebabnya itu diberesin, ya ini secara otomatis dengan sendirinya akan ikut benar gitu loh. Jadi itu sebabnya ya obat-obatan ini nggak bisa diresepkan tanpa pemeriksaan oleh dokter. Ya, jangan mentang-mentang bisa beli, dapat akses tanpa dokter gitu, terus beli sendiri, ngobatin sendiri, hanya berdasarkan searching online atau dengar omongan ina indu. Jangan. Obat diharuskan dengan resep dokter itu ada alasannya. Itu adalah untuk kesehatan, keselamatan pasien sendiri. Jadi kalau obatnya, apapun obatnya ya, bukan cuma sildenafil, tadalafil ya, obat yang ada tulisannya harus dengan resep dokter, ya konsultasi dengan dokter. Jangan ngambil resep gak tahu dari mana terus dibawa ke apotek, ya itu ada alasannya. Jadi ingat ya, laki-laki yang mengalami disfungsi ereksi yang terus setelah minum tadalafil, sildenafil jadi bisa ereksi dengan bagus, itu bisa merasa seolah-olah penisnya itu jadi lebih besar. Padahal sesungguhnya itu bukan lebih besar. Ya memang penis dia ukuran optimalnya segitu kalau sehat. Ya karena dia ada masalah jadi dia nggak pernah nyampe ukuran maksimal. Ya. Jadi obatnya sendiri nggak memperbesar penis. Nah sekarang kita bahas mitos-mitos, hal-hal yang nggak benar, yang sering beredar di dunia maya. Ini ya sering banyak informasi yang salah ya di sini. Yang pertama itu adalah membesarkan penis dengan pil, suplemen, jamu, herbal, bla bla bla. Nggak ada tuh bukti klinis yang mendukung bahwa pil, suplemen, herbal, jamu oral itu bisa meningkatkan, memperbesar ukuran penis secara permanen. Nggak ada. Karena nggak ada jalur farmakologi di dalam tubuh kita yang memungkinkan zat-zat itu yang kita konsumsi itu bisa membesarkan penis. Ya. Satu-satunya yang bisa kita konsumsi lewat mulut untuk membesarkan penis itu adalah makanan dan minuman yang sehat, bergizi seimbang, bervariasi dalam jumlah cukup. Itu pun bukan membesarkan penis per se ya, tapi memungkinkan penis tumbuh secara optimal, secara sehat. Tapi kalau ukurannya segitu ya segitu. Ya, supaya istilahnya supaya nggak stunting aja tuh penis. Dan produk-produk di internet yang ditawarkan itu kebanyakan nggak ada izin resminya.
nggak diregulasi. Yang namanya suplemen itu nggak diregulasi efikasinya. Mereka cuma diperiksa keamanannya aja, apakah ini bisa bikin gangguan kesehatan atau enggak. Tapi efek baiknya itu nggak ada aturannya. Dan bahkan produk-produk semacam ini sangat mudah dioplos. Bisa mengandung zat-zat yang mungkin mereka nggak tulis di kemasan, tapi isinya bisa berbahaya buat kesehatan. Terus yang kedua, latihan penis. Contohnya jelking ya, ditarik-tarik gitu ya, atau ya macam-macam lah. Hingga saat ini hingga ada bukti klinis berkualitas baik dalam skala besar yang mendukung olahraga atau latihan penis untuk memperbesarkan penis secara permanen. Tapi ada laporan kasus, ada kejadian yang menunjukkan bahwa risiko dilakukannya manipulasi penis secara mekanis seperti olahraga itu bisa menyebabkan terjadinya trauma vaskular, bisa menyebabkan fibrosis, peronidisis, fraktur penis, disfungsi ereksi, dan macam-macam sebagainya. Ini resikonya ada, nyata. Satu hal penting yang banyak orang nggak nyadarin itu adalah persepsi versus realitas. Banyak lelaki yang menganggap penisnya itu kecil, lebih kecil dari kenyataannya, itu karena terjadinya comparison bias. Jadi orang yang sering nonton porno, film porno, materi pornografi, itu memiliki ekspektasi yang nggak wajar jadinya ya. Karena ya di film-film porno itu mereka memang dipilih yang gede-gede penisnya. Bukan orang rata-rata. Nah, tapi karena keseringan nonton yang begitu, dianggapnya, oh itulah yang rata-rata. Padahal enggak sebenarnya. Dan kecemasan tentang ukuran penis itu bisa mempengaruhi pola pikir kita, bisa mempengaruhi otak kita, dan pada gilirannya bisa menyebabkan disfungsi seksual. Terus pada beberapa kasus, dokter itu bisa mendeteksi adanya body dysmorphic disorder ya. Ini adalah kelainan mental di mana si penderitanya itu menganggap ini adalah salah, itu adalah cacat, adalah nggak bagus. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Ini adalah masalah medis, bukan masalah kosmetik. Jadi masalahnya itu adanya di sini, di atas, bukan di bawah. Dan pasien semacam ini yang diperlukan adalah terapi psikologis ya, bukan bedah. Terus kapan sobat sehat perlu ke dokter? Ini ada beberapa kondisi ya. Yang pertama itu kalau sobat sehat mengalami nyeri pada waktu ereksi atau lihat penisnya itu agak bengkok. Nah, terus yang kedua itu terjadi perubahan bentuk atau ukuran yang mendadak, yang nggak biasanya. Mendadak ya kuncinya. Terus yang ketiga itu mengalami kesulitan untuk ereksi atau kalaupun sudah ereksi dia nggak bisa tahan lama. Terus yang keempat, kalau mengalami kegelisahan, kekhawatiran tentang ukuran yang sedemikian sampai mengganggu kualitas hidupnya ya. Nanti dokternya itu akan mengevaluasi sobat sehat baik secara anatomis ataupun fungsionalnya dari penisnya itu secara objektif. Oke, jadi kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini ya. Sebagian besar metode untuk membesarkan penis yang beredar di online, di dunia maya, itu nggak ada buktinya. Atau terlalu dibesar-besarkan. Dan ya banyak yang asbun gitu ya. Sedangkan metode yang ada bukti medisnya, itu contohnya tadi traksi atau pembedahan, itu hasilnya terbatas. Enggak wow gitu ya. Dan bervariasi dari pasien satu ke pasien yang lain.
Dan obat-obatan, pil seperti sildenafil, tadalafil, itu nggak membesarkan penis. Meskipun banyak pasien, banyak laki-laki yang, wah, aku udah ngalamin sendiri, jadi lebih gede. Enggak, itu sebenarnya nggak lebih gede, ya. Dan persepsi sama faktor-faktor psikologis itu seringkali memiliki peran penting di dalam cara pandang kita terhadap tubuh kita, ya. Pesan penting saya hari ini adalah nggak ada tuh cara yang aman, sederhana, dan dramatis untuk membesarkan penis secara permanen melebihi batas-batas anatominya. Ukuran penis yang optimal itu ya memang udah ditentukan dari sononya, bahkan sebelum seseorang dilahirkan. Itu sama aja seperti tinggi badan, ukuran bentuk hidung, warna mata, macam-macam ya. Jadi memang dari sononya, sebagian besar itu sifatnya keturunan, genetik. Kalau di keluarga yang laki-laki itu ya, keluarga kandung ya, itu semua penisnya gede-gede, ya kemungkinan besar ya akan gede juga gitu loh. Penis mungkin akan terlihat kecil waktu seseorang itu masih anak-anak, masih belum dewasa. Tapi begitu sudah mencapai pubertas, kalau tubuhnya itu sehat dan normal, ya penisnya akan mencapai ukuran yang seutuhnya. Ya, kayak tinggi badan juga begitu. Dan penis yang sehat itu tergantung pada pembuluh darah yang sehat. Karena itulah saya bilang tadi kan penis isinya pembuluh darah yang kecil-kecil. Berbagai kondisi yang mempengaruhi kesehatan jantung seperti kencing manis, merokok, hipertensi, obesitas, atau gaya hidup yang nggak sehat, jarang olahraga, macam-macam, itu juga akan mempengaruhi kemampuan untuk ereksi. Seringnya sih, dengan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, itu akan memiliki efek lebih nyata untuk memperbaiki ereksi, baik dari ukurannya ataupun durasinya, dan juga memperbaiki kinerja seksual, itu lebih nyata dibandingkan produk-produk pembesaran penis apapun. Nah, itu adalah sharing saya hari ini tentang cara untuk membesarkan penis. Semoga info ini bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat semuanya. Kalau sobat sehat suka dengan info semacam ini, mohon like video saya dan subscribe di channel ini supaya sobat sehat bisa terus menerima info-info semacam ini. Jadi YouTube algoritmanya itu bisa lebih tune-nya lebih bagus ya. Terus kalau ada pertanyaan seputar kesehatan, yang nggak harus tentang penis juga sih, tentang yang lain juga boleh. Silakan ketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please jangan konsultasi di sini. Yang namanya konsultasi itu harus dilakukan secara personal antara dokter dengan pasiennya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.